Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 ya sebelum UTS. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas di chapter 9 di bukunya Laudon ya, atau Managing Information System. Itu kita akan membahas tentang achieving operational excellence dan customer intimacy ya. Nah, ini. Jadi hal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, bagaimana kita achieve mencapai ya eh, excellence dari operasional kita. Ya, jadi bagaimana kita mempunyai prosedur operasional yang bagus, ya. Juga membuat customer intimasi. Jadi kita dekat dengan pelanggan, ya. Nah, bagaimana caranya? Seperti itu ya. Sekarang kan dengan adanya sosial media itu kan lebih mudah ya, dalam artian bahwa kita bisa lebih dekat dengan konsumen kita, domain konsumen, dengan klien dan lain sebagainya ya. Nah, dengan adanya komunikasi yang mudah, cepat, dua arah ini, nah ini akan membuat produk atau brand atau perusahaan menjadi lebih dekat dengan si konsumen ya. Jadi kita dapat memuaskan konsumen, kita tahu apa yang konsumen mau dan apa yang konsumen tidak mau gitu ya. Jadi ini sangat berharga ya. Jadi kalau dulu kita mau tahu konsumen saya eh, apa namanya pengennya seperti apa sih, itu kan kita susah tahunya kan sebagai produsen kan. Nah, dengan sekarang kan sudah berbagai macam saluran cara yang bisa dilakukan ya, apakah itu misalnya dengan memberikan giveaway gitu, atau memberikan sponsorship atau apa gitu kan. Itu kan banyak cara agar orang lebih engage dengan brand tersebut. Nah, eh, itu juga yang dibuat salah satu penulis ini ya, Kotler ya, salah satu penulis buku marketing management. Dia bilang dalam salah satu jurnalnya yang dia buat, itu judulnya Building Brand in Modern Environment ya. Jadi kenapa sih sangat penting yang namanya brand, yang namanya merek ya? Karena dengan kita membuat merek yang, ketika merek itu sudah terkenal, sudah terpercaya, itu brand is everything gitu. Orang ketika melihat, membandingkan barang, ketika dia kenal dengan brandnya, ketika dia sudah menjadi katakanlah loyal customer, dia nggak akan pindah ke brand yang lain. Nah, jadi dengan punya brand yang kuat, nah itu akan sangat menguntungkan produsen ya. Nah, di mata kuliah atau di materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana perusahaan ya, atau enterprise, sistem di enterprise membantu atau help business achieve operational excellence. Jadi seperti kita sudah bahas, karena di mata kuliah manajemen information system, nah ini intinya adalah bagaimana enterprise system atau sistem informasi yang ada di perusahaan membantu bisnis untuk achieve operational excellence, untuk mencapai prosedur operation yang bagus ya nanti. Nah, ini akan berhubungan dengan supply chain management ya. Jadi kalau supply chain management mungkin salah satu bahasan juga dalam manajemen yang membahas tentang supply chain. Nah, ini bagaimana suatu sistem bisa mengkoordinasi planning, production dan logistik dengan supplier ya.
Nanti memang di materi ini kita akan lebih bahasnya memang di supply chain-nya gitu ya. Jadi itu memang salah satu bahasan dari eh, kegiatan manajerial ya. Nah, yang ketiga bagaimana customer relationship management ya. Sistem help firm achieve customer intimacy. Ya, jadi gimana kita menggunakan IT, sistem, aplikasi atau apapun itu ya, agar kita punya relation yang bagus dengan pelanggan kita, customer intimasi ya gitu. Jadi nah, sekarang kan perusahaan sudah banyak membuka yang namanya social media officer atau orang-orang yang dikhususkan untuk mengelola sosial media ya, atau biasanya nanti juga akan berhubungan dengan customer CRM lah, customer relationship management. Jadi bagaimana kita bisa memanage hubungan yang baik dengan pelanggan, itu sih intinya gitu ya. Nah, ternyata ini juga bukan hanya perusahaan-perusahaan, bahkan pemerintahan pun sekarang sudah mulai menyadari bahwa mereka pun harus mulai menggunakan media-media ya. Nah, seperti misalnya kemarin saya bertemu dengan beberapa pelatihan ya, saya memberikan pelatihan bagi badan direktorat badan kehutan hutan lindung ya, saya lupa, BLKHK. Nah, jadi ya memang sekarang juga di sektor pemerintahan juga sudah mulai merasakan bahwa kita perlu membuat konten-konten ya, membuat karena akan lebih mudah gitu kan ketika mereka misalnya menyampaikan informasi-informasi gitu. Jadi sekarang kan sekitar 170 juta penduduk di Indonesia itu sudah terkoneksi pada internet. Mereka punya sosial media. Jadi artinya ketika kita membuat konten-konten untuk sosial media, maka kemungkinan besar akan dilihat juga gitu ya. Sosialisasi dan lain sebagainya akan jadi lebih mudah. Nah, terus apa challenge ya? Challenge itu masalah yang biasanya ada dalam aplikasi perusahaan. Terus yang terakhir, bagaimana perusahaan aplikasi digunakan dalam platform yang cross function services ya. Jadi cross function itu di beda-beda beda-beda fungsi ya. Jadi kita akan bahas itu di pertemuan kali ini ya. Nah, jadi kita akan yang pertama kita akan belajar bagaimana apa sih yang namanya supply chain ya. Seperti kita ketahui bahwa supply chain berkaitan dengan logistik ya. Berkaitan dengan bagaimana kita harus punya persediaan barang kan gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kita kita sudah bahas kan kemarin, bisnis itu banyak saingannya kan. Satu produk saja dalam satu produk aja itu kan banyak saingannya ya kan. Misalnya dalam satu lini gitu ya, misalnya mie gitu kan, itu banyak, ada Indomie, terus ada mie sedap, ada apalagi dan lain sebagainya. Minuman kan banyak sekali, ada minuman soda, ada minuman minuman air mineral dan lain sebagainya. Air mineral saja itu banyak sekali kan gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa kita ketika misalnya suatu konsumen dia ingin membeli suatu barang, misalnya saya mau beli Indomie misalnya,
ternyata Indomie nggak ada. Nah, berarti apakah saya nggak jadi makan mie? Ya mungkin saya akan ya udah deh, kalau nggak ada Indomie apa mungkin Sarimi atau apa, mungkin saya akan beli yang lain gitu kan, karena saya lapar gitu kan, daripada saya nggak makan ya udah deh nggak apa-apa, saya coba merek lain gitu kan, walaupun saya misalnya sukanya sama Indomie. Tapi bagi perusahaan itu berarti ini ada yang mau beli barang kita, tapi karena nggak ada dia pindah ke barang yang lain, ya kan. Harusnya si Indomie itu terjual gitu ya, melakukan penjualan pada saya, dia terbeli, saya ya dia terbeli. Nah, akhirnya saya pindah ke produk yang lain. Karena apa? Karena nggak ada. Misalnya di warung itu, misalnya seperti itu ya. Nah, supply chain itu berbicara bagaimana apa namanya, harus tetap ada, terpenuhi supply atau demandnya terpenuhi. Karena sekalinya tidak terpenuhi, konsumen akan pindah ke barang yang lain ya, gitu ya. Nah, itulah kenapa sebaiknya memakai aplikasi atau information system gitu ya. Nah, biasanya ada aplikasi yang kalau untuk digunakan untuk perusahaan itu namanya ERP ya, Enterprise Resource Planning, atau ada Enterprise System ya, yang itu yang bayangkan saja, kan kita sudah bahas mungkin di pertemuan sebelumnya, kalau dalam satu perusahaan saja itu kan ada beberapa bagian, itu tidak dalam satu sistem. Misalnya marketing, lebih mudahnya gini mungkin ya, marketing jangan marketing, accounting, bagian keuangan pakainya Microsoft Excel, bagian marketing pakainya PowerPoint, terus yang lainnya mungkin pakai Word. Nah, ini kan tipe file yang berbeda kan, gitu ya. Nah, ini kan berbeda-beda lah seperti itu. Nah, harus disatukan dalam misalnya katakanlah satu sistem, misalnya si Microsoft Office misalnya gitu ya. Nah, ini juga dalam perusahaan kalau berbeda-beda itu akan jadi akan jadi trouble juga. Maksudnya gini, ketika misalnya si marketing ingin ingin punya kepentingan untuk lihat katakanlah data untuk si keuangan, datanya beda misalnya, karena tidak dalam satu sistem, dia nggak bisa lihat, dia susah cari datanya dan sebagainya. Nah, itu kan akan menghambat suatu pekerjaan misalnya ya. Terus datanya nggak nyambung sama yang lain, nah itu kan akan jadi permasalahan. Nah, akan lebih bagus kalau punya satu sistem ya, dalam satu sistem disebut juga enterprise system ya. Bisa ada ERP ya, kayak tadi mungkin ya kita sudah bahas, ada berbagai macam untuk database ya, aplikasinya apa dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah dalam satu sistem, agar ketika siapapun bagian apapun yang membutuhkan, datanya satu ya. Dia butuh data apa, nah ini kasih data ini. Marketing butuh data apa nih, kasih gitu dalam satu dalam satu sistem gitu. Jadi siapapun yang butuh dia bisa ngambil gitu ya. Jadi pekerjaan akan lebih mudah. Nah, itu disebut biasanya Enterprise Resource Planning System ya. Nah, ini bisa jadi software modul atau jadi central database ya. Nah, ini fungsinya collect data from many division of firm. Jadi dia mengambil atau nyimpan data dari berbagai divisi di perusahaan untuk digunakan semua perusahaan dalam internal business activities gitu ya. Jadi ya hanya untuk perusahaan aja gitu kan. Nah, jadi dia bisa menjadi media penyimpanan juga. Nanti juga siapapun yang mau misalnya yang perlu dengan data tersebut, dia nggak susah-susah nyarinya gitu, gampang karena di dalam satu sistem gitu ya. Ya contohnya dengan sistem Igrasias mungkin ya. Nah, itu kan
dalam apa namanya di situ kan ada beberapa user ya. Contohnya juga kan saya dosen, terus ada kalian mahasiswanya, ada petugas administrasi, ada apa segala macam kan di situ kan. Nah, dalam satu sistem itu. Jadi kalau saya butuh apa misalnya untuk upload nilai, nah nanti kelihatan oleh nilainya oleh Anda, terus kelihatan oleh Kaprodi, oleh siapa lagi. Nanti yang butuh ya bisa diakses di situ. Gitu. Ya, jadi nah itulah enterprise system gitu kan. Kebayang kalau misalnya sistemnya beda-beda kan, itu akan jadi tidak efektif. Nah, di dalam bisnis kan kita sudah bahas bahwa sesuatu itu harus efektif dan efisien gitu ya. Jadi akan menjadi tidak efektif, akan tidak menjadi efisien kalau tidak pakai sistem informasi. Misalnya saya contohnya kan yang sudah bagus itu saya rasa di apa namanya Domino's ya. Jadi dia sudah menerapkan itu ya. Jadi misalnya kalau kita order nanti tuh di apa namanya ada di monitornya ya, di layarnya biasanya digantung misalnya atas nama siapa. Nah, nanti ada terus nanti misalnya ordernya lagi tahap mana, lagi di bake gitu ya, lagi dipanggang si pizzanya berapa menit gitu ya, estimasinya dan lain sebagainya. Jadi orang yang nungguin juga pasti gitu kan, ini saya antrian keberapa, estimasinya apa namanya pesanan saya selesai berapa lama. Nah itu udah ada estimasinya juga. Nah itulah keunggulan pakai information system. Jadi misalnya kalau saya beli katakanlah Domino's misalnya, saya beli terus saya order, oh ternyata sejam lagi. Nah jadi kan saya punya pilihan, oke kalau sejam lagi ya udah deh saya jalan-jalan dulu, nanti balik lagi ke sini kalau udah sejam baru ambil kan gitu ya, daripada saya nungguin sejam di sini lama. Nah itu kan jadi ada kepuasan juga bagi konsumen bahwa dia tahu bahwa ternyata karena penuh, dia tahu apa estimasinya sejam lagi. Bayangkan hanya hal sekecil itu saja itu membuat kepuasan konsumen meningkat. Dengan apa? Dengan itu tadi sistem ya. Itu kan sistem yang sederhana sebenarnya kan gitu ya, nggak ribet-ribet gitu kan, nggak ya kalau dibilang apa high tech atau apa, enggak kan, hanya seperti itu saja. Jadi orang tahu estimasi waktu lagi di orderan saya sampai mana, dibuatnya berapa lama dan lain sebagainya. Hanya informasi segitu saja konsumen merasa lebih puas gitu ya. Jadi nah itu kenapa sih penting. Nah ya karena itu tadi ya, apa namanya ketika menggunakan IT ya, atau software atau IT dan sebagainya, itu akan lebih bagus. Nah enterprise software ya itu di build around thousands of predefined business process that reflect best practice. Jadi dalam satu bagian saja itu kan ada beberapa pekerjaan gitu kan. Misalnya di finance, accounting, dia ada ledger, ada apa namanya catatan apa kalau accounting, buku besar dan lain sebagainya lah, kayak gitu mungkin ya. Catatan-catatan transaksi, utang piutang, pembayaran atau apa segala macam, itu kan beda-beda misalnya gitu ya. Nah itu kan kalau nggak disatuin itu akan sangat apa namanya akan sangat pusing. Nah misalnya seperti ini, payroll misalnya ya, misalnya finance ya, misalnya dia mau mengeluarkan gaji karyawan. Nah berapa misalnya yang akan dikeluarkan, nah itu kan datanya misalnya dari human resource kan, berapa sih karyawan yang kita punya. Terus mereka misalnya di perusahaan itu ada peraturan kalau misalnya katakanlah terlambat masuk kerja misalnya, itu dipotong misalnya 10% dari gaji misalnya
gitu ya. Misal kan. Nah, finance tahu itu dari mana? Nah, biasanya kan itu datanya si human resource yang pegang kan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya data itu disimpan dalam satu aplikasi atau dalam satu software atau aplikasi dalam satu sistem yang sama, maka finance dapat mengakses itu gitu. Oh, ternyata si ini kita punya 10 pegawai, ternyata ada satu pegawai yang yang terlambat gitu kan. Nah, jadi misalnya yang 9 misalnya gajinya 3 juta, yang satu berarti dikurangi 10%. Nah, itu kan jadi mudah. Oh, siapa? Oh, si ini. Misalnya kan. Nah, dia jadi lebih tahu. Nah, itu kan ada dari data. Gitu ya. Begitu pula dengan manufacturing, production, sales, marketing dan lain-lain sebagainya. Ini banyak sekali kan dalam dalam satu perusahaan. Apalagi perusahaan besar itu pasti pekerjaannya sangat banyak gitu ya, atau proses bisnisnya sangat banyak gitu ya. Jadi biasanya memang setiap perusahaan kan beda-beda ya. Ada yang memang ada bagian salesnya, ada juga yang enggak gitu kan, enggak semua sama. Nah, jadi memang kalau yang bagus itu ya sistem yang bisa di customize gitu ya, yang bisa di use for configuration table for customizing. Jadi yang bagus itu yang bisa menyesuaikan gitu, bisa di customize. Misalnya saya perlu ini, oh bisa ditambahkan, atau nggak perlu bisa dikurangi gitu ya. Nah, itu akan jadi lebih bagus gitu ya. Nah, how enterprise system work ya, bagaimana suatu sistem bekerja gitu ya, seperti kita lihat di gambar ini ya. Nah, kalau ada database ya, centralized database yang di centernya gitu ya, atau server. Nah, jadi kan data ini kan akan lebih enak untuk dibagi-bagi ya, atau siapa yang butuh data dia akan mengakses ke server katakanlah gitu ya. Nah, jadi kan enak gitu ya, jadi orang nggak lagi nanyain dulu datanya mana, terus harus dibikin dulu atau segala macam. Nah, biasanya dengan ERP ini lebih mudah karena sebagian akan dibuat otomatisasi gitu ya. Jadi misalnya sekarang kan udah ada seperti kehadiran ada tapping, ada fingerprint dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah nanti akan masuk ke data. Misalnya Anda absen, oh siapa datang, siapa yang tidak datang gitu kan. Nah, nanti misalnya akhir bulan bagian accounting atau finance mau mengeluarkan gaji. Nah, jadi misalnya oke, kita mau ngeluarin gaji, tapi siapa yang lembur ini kan, misalnya siapa yang tidak datang atau apa kan, di mana datanya gitu kan. Nah, jadi nanti disesuaikan. Oh, kamu misalnya si pegawai A itu lemburnya berapa jam, oh nanti ditambah sekian. Oh, ternyata si B itu nggak masuk, berarti gajinya dikurangi sekian atau apa gitu ya. Nah, dari mana ya, dari data tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya pangkalan data ya, atau ya server lah, semuanya akan jadi lebih mudah. Bagian-bagian yang membutuhkan datanya yang saling terkait, nah itu akan lebih mudah men-sharing datanya. Katakanlah yang ini misalnya produksi sama marketing yang sales. Misalnya di pihak di produksi, dia mau produksi misalnya ya, tapi misalnya dia punya ya katakanlah ya contohnya baju misalnya ya, bajunya mau warna apa, kita produksi lagi. Nah, berarti itu kan harus lihat dari data dari sales atau marketing. Baju yang kita kemarin produksi itu yang
banyak dibeli warna apa. Nah itu kan lihat dari data data penjualan. Nah ternyata dari data penjualan katakanlah yang paling banyak terjual itu warna merah. Nah ketika kita mau produksi lagi, ya kita sebaiknya memproduksi yang warna merah. Karena apa? Yaitu dari laporan sales itu banyak terjual kan, seperti itu gitu ya. Nah, business value of enterprise system ya. Kenapa sih kita harus pakai enterprise system, atau kenapa sih perusahaan-perusahaan menggunakan enterprise system? Nah, akan increase operational efficiency. Jadi akan lebih efisien ya. Kenapa lebih efisien? Ya kayak tadi, karena informasinya ada ya. Jadi misalnya ya kayak tadi misalnya yang Domino's itu gitu ya. Jadi misalnya si A, oke, orderannya apa aja? Oh ini gitu kan. Si B, oke, orderan kedua si B. Nanti si pembuatnya kan lihat, oke, orderannya pizza ini sama minum ini. Nah, jadi akan lebih ini gitu kan, akan lebih jelas informasinya gitu kan. Nah, itu kan jadi lebih efisien ketika bekerja. Yang kedua, provide firm-wide information to support decision making. Ya, jadi ya kayak tadi, itu kan salah satu decision ya, ketika misalnya Anda sebagai manajer terus ditanya sama pihak produksi gitu kan, Pak atau Bu, kita mau bikin kaos warna apa nih? Nah, terus Anda kan harus memutuskan kan, kalau ditanya gitu kan, mau warna apa? Nah, dari mana Anda putuskan warna apa yang harus dibuat gitu kan? Nah itu kan lihat dari data. Oh, data yang paling banyak merah, biru sama kuning. Nah banyakin lah warna itu, misalnya gitu ya. Mudah kan? Kalau nggak ada datanya, saya yakin pasti akan susah, akan sangat susah. Mau warna hitam, mau warna hijau, mau warna apa? Apakah mau dicoba semua warna atau seperti apa? Itu akan sangat memusingkan ya kalau kita tidak punya datanya. Nah, tapi kalau kita punya data, nah yang dirubah jadi informasi, nah itu kan jadi lebih mudah. Terus enable rapid response to customer request for information or product. Ya, jadi dengan apa ya, apalagi kalau sudah terintegrasi dengan sosial media atau hal-hal yang sistem-sistem yang lain, maka kita akan lebih mudah gitu kan. Oh, kita tahu konsumen pengennya apa ya tentang informasi atau produk. Jadi misalnya konsumen perlu informasi apa gitu kan, dia bisa dapat langsung dari pembuatnya gitu kan, atau tentang produk gitu ya. Yang keempat, include analytical tool to evaluate overall organizational performance ya. Jadi biasanya sudah ada juga fungsi analitiknya ya, untuk mengevaluasi performan kinerja dari organisasi ya. Nah, kita masuk ke bahasan yang kedua, itu adalah supply chain ya. Ini salah satu yang digunakan juga ya dalam kenapa sih supply chain harus menggunakan ini ya, IT. Nah, supply chain itu biasanya untuk procuring raw material ya. Jadi kita cari materi bahan lah gitu ya, bahan materi untuk bahan mentah lah untuk produksi kita ya, nanti akan ditransforming jadi produk kan gitu ya. Kalau kita katakanlah kita buat, nah ini misalnya kemeja gitu kan. Nah, kemeja ini terdiri dari, katakanlah ini ada kain, ada benang, ada kancing gitu kan. Katakanlah tiga ini ya. Nah,
ini kan raw materialnya berarti dia harus beli kancing, harus beli apa kain sama beli benang kan, gitu ya. Nah, kalau tidak ada apa kancingnya, kancing ini, apakah akan jadi apa namanya kemeja ini? Itu nggak bakalan jadi kan, gitu ya. Misalnya Anda nggak ada yang apa namanya Anda nggak bisa nemu yang jual kancing misalnya, terus ya nggak akan jadi kan si apa si kemeja ini, gitu kan. Nah, artinya harus lengkap kan bahan material untuk produksi, gitu kan, baru di transforming them into product kan. Nah, langkah ketiga adalah distribusikan produknya, ya kan. Nah, ini tahapan dari proses dari supply chain ya. Nah, terus ada upstream supply ya, ada supplier, terus ada yang downstream ya. Katakanlah kan ada yang namanya apa sih, kayak agen atau toko besar ya, nanti ada toko-toko kecil. Nah, itu biasanya namanya upstream dan downstream. Biasanya kalau downstream itu yang langsung kayak warung, kayak toko, itu kan langsung dengan konsumen. Tapi kalau misalnya agen kan biasanya nggak langsung gitu ya ngejual ke konsumen, tapi mereka ngejual ke apa namanya ke ke toko lagi ya. Nah, ini salah satu contoh dari Nike supply chain gitu ya. Nah, di sini ini upstream ya, jadi ini di level atas gitu ya, di level kontrak supplier besar lah gitu ya. Kapasitas, inventory level, delivery schedule, payment term, ini biasanya gede-gede gitu kan. Apa ya, kontraktor atau apa namanya, apa sih kalau ini yang besar tuh kayak warehouse gitu ya, atau importir lah gitu ya, bisa seperti itu. Nah, biasanya nanti kan masuk ke distributor, baru ke retailer, baru ke konsumen gitu ya. Nah, ini supply chain management. Jadi katakanlah kita datengin barangnya dari luar negeri misalnya kan, misalnya Nike datangnya dari luar negeri, maka kita harus ada suppliernya kan. Siapa? Biasanya supplier yang besar. Nah, itu namanya di upstream ya kan. Kalau ke distributor, nah itu biasanya disebut downstream. Nah, information dan supply chain management ya. Jadi kalau kita menggunakan supply chain management dibantu dengan information system, tidak inefisiensi ya, yang tidak efisien itu dari operating cost itu bisa 25% dipotong gitu ya. Jadi kita bisa menghemat 25% dari operating expenses kalau apa pakai information system gitu ya. Jadi ya itu tadi, kenapa sih harus pakai information system? Yaitu karena bisa mengurangi cost ya, seperti kita sudah bahas juga kan. Dengan adanya internet minggu kemarin kan, artinya dalam perusahaan bisa mengurangi cost untuk meeting ya kan. Nah, itu kan costnya lumayan juga. Nah, ini juga bisa menghemat cost. Dengan perusahaan bisa menghemat cost, nah dia bisa apa namanya, bisa saving gitu kan. Dia bisa apa namanya, memperluas lagi ekspansi usahanya, memberikan bonus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semakin kecil costnya, maka revenue semakin besar gitu ya. Terus just in time strategy, jadi komponen yang datang itu apa namanya, ketika benar-benar diperlukan gitu ya. Terus finish good ship after leaving assembly line. Jadi apa namanya, di supply chain itu jangan sampai suatu toko, suatu perusahaan itu apa ya, kekurangan inilah
atau ketika mereka butuh sesuatu itu harus ada gitu ya. Memastikan itu apa. Nah, terus ada yang dinamakan, ini yang keempat ya, itu namanya bullwhip effect. Jadi apa namanya? Whip ya. Whip itu ini ya, apa kayak pecut gitu ya. Jadi kalau pecut kan digituin, jadi dia bergelombang gitu ya. Bergelombang kesininya makin besar gitu ya. Nah, information about product demand get distorted ya dari satu entity atau satu pihak ke pihak yang lain gitu. Nah, ini yang apa namanya yang harus diperhatikan. Nah, apa sih bullwhip effect itu? Nah, ini kita lihat dulu video penjelasan singkat tentang bullwhip effect ya. Halo rekan-rekan pelaku bisnis, di segmen sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai berbagai perspektif di supply chain management. Nah, kali ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari lebih dalam. Nah, Pak Beni, seperti yang biasanya kita ketahui, sebagai pengusaha kita selalu ingin memenuhi permintaan customer. Nah, sebenarnya mengapa kita harus memenuhi permintaan customer ini dan at what cost sebenarnya, Pak? Ya, nggak harus sebenarnya, nggak harus dipenuhi. Tetapi tentunya kalau kita siap bahwa kita akan kehilangan customer, ya nggak usah dipenuhin. Atau kalau pemenuhan itu tadi mengakibatkan kerugian, ya buat apa kalau kita bisnis kita akhirnya rugi, gitu. Kalau saya ambil contoh Coca-Cola misalnya, simple produk Coca-Cola aja. Orang yang mau membeli Coca-Cola atau membeli minuman itu secara ini karena dia haus dan dia membutuhkan minuman ini pada saat dia haus. Kalau dia kepingin Coca-Cola dan ingin minum Coca-Cola tapi Coca-Cola tidak ada, dia akan segera memilih minuman yang lain. Karena haus itu tidak bisa ditunda. Berarti kita kehilangan omset, kehilangan customer. Jadi itulah analoginya. Sebenarnya kenapa kita harus memenuhi? Tidak harus dipenuhin. Tapi kenapa kita harus penuhin? Ya karena kalau customer kita itu dengan mudah lari ke produk yang lain, maka tentunya kita harus penuhin. Makanya perusahaan minuman, Coca-Cola atau FMCG, fast moving consumer goods, ya, contohnya minuman, shampoo, odol, itu mereka semua harus prinsipnya adalah rak di toko itu harus dipenuhin. Karena kalau tidak dipenuhin, mereka akan berganti ke merek yang lain. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya kita tidak menerapkan supply chain management ini, apa sih resikonya untuk bisnis-bisnis kita? Ya. Sekali lagi, kalau kita lihat, kalau mereka sudah bisa berbisnis, mereka sudah bisa menjual dan bisa menghasilkan untung, mereka itu sebenarnya sudah punya supply chain kok. Ya, jadi bukannya supply chain itu diimplementasi atau tidak, tetapi masalahnya bagaimana seefisien apa supply chain ini diimplementasi. Seperti saya katakan tadi, kalau kita tidak mau kehilangan customer, ya kita harus memenuhi kebutuhannya, tapi bukan berarti kita memenuhi kebutuhannya at all cost. Jadi kita harus memikirkan untung ruginya juga. Tadi kata Bapak memenuhi permintaan customer jangan at all cost. Nah, kira-kira apa Pak yang membuat biaya itu mahal? Bagus. Gini, jadi kalau kita lihat lagi contoh supply chain yang paling sederhana itu adalah seorang pembeli yang datang membeli minuman ke kantin di bawah misalnya, mahasiswa membeli suatu minuman setiap pagi jam 9, satu botol aqua. Kalau mahasiswa tersebut membawa temannya, misalnya 10 orang temannya, berarti atau 30 mahasiswa datang setiap pagi, berarti si ibu penjual akan menyediakan 30 botol aqua setiap hari. Kalau ada 30 hari kerja, berarti ibu harus menyediakan 30 kali 30, 900 botol aqua setiap hari. Kalau ini berlanjut terus, maka ibu ini sudah tahu permintaannya customer ini. Ya, jadi dia bisa menyediakan stoknya tepat atau exactly 900 botol. Kenyataannya,
customer ini kadang-kadang datang jam 9, kadang jam 4, atau tidak datang sama sekali. Berarti ibu ini bingung, ya, berapa yang harus saya sediakan? Kalau yang saya sediakan itu tidak cukup, maka mahasiswa ini akan beralih ke kantin yang lain. Nah, atau sebaliknya, kalau ibu ini sediakan terlalu banyak, berarti ibu ini harus mengeluarkan uang yang lebih untuk menyediakan stok yang besar. Nah, sekarang permasalahannya, si ibu ini kan membeli dari distributor. Dari distributor atau dari supplier yang lain. Nah, kalau ibu ini bilang, sediakan saya 900 setiap bulan, maka distributornya pasti menyediakan 900. Tapi pada kenyataannya, kalau si ibu ini bilang, nggak mesti Pak, kadang-kadang 900, kadang-kadang 1.500. Nah, ini maka distributornya sekarang akan bingung juga. Kalau saya tidak cukup saya sediakan ke ibu ini 900, maka si ibu akan lari ke distributor lain. Ya kan? Nah, kemudian dia pikir, daripada ibu ini lari ke tempat yang lain, lebih baik saya lebihkan stoknya. Maka dia lebihkan 1.500. Padahal selisih 600 tadi itu tidak perlu. Ya kan? Berarti dia mengeluarkan kos yang tidak perlu. Sedemikian juga dengan distributor tadi membeli dari pabrik aqua itu sendiri, yang tadinya hanya mungkin 5.000 botol setiap bulan, karena permintaan dari distributor ini yang tidak pasti, kadang-kadang 1.500, kadang-kadang 3.000, kadang-kadang 5.000, maka si pabrik juga itu menyediakan lebih banyak lagi, memproduksi lebih banyak lagi misalnya. Nah, inilah yang kita namakan dengan bullwhip effect. Jadi permintaan yang tidak seharusnya besar dari customer diperbesar oleh penjual, diperbesar lagi oleh penjual yang lain. Dengan adanya perbesaran atau kelipatan order, tentunya akan mempermahal transportasi. Semakin banyak produk yang kita kirim, tentunya semakin banyak truk yang kita butuhkan. Makanya itu tadi saya bilang, penyediaan barang melalui supply chain ini tidak at all cost. Jadi kita harus menurunkan cost-nya. Nah, Pak, berbicara tadi mengenai permintaan yang tidak pasti, bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Ya memang sulit ya, tetapi biasanya kalau kita lihat ada beberapa cara, paling tidak ada 3 cara yang saya ingat. Yang pertama itu yang namakan dengan forecasting. Kita memperbaiki metode forecast kita. Forecast itu adalah prediksi. Kalau kita memprediksi, berarti kita memprediksi demand yang akan datang. Dari mana kita memprediksi? Kita memprediksi biasanya dari periode-periode sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini misalnya bulan Agustus, maka kita lihat bulan Agustus tahun lalu, bulan Agustus 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bagaimana permintaannya. Dan kita berharap bahwa permintaan yang Agustus bulan-bulan berikutnya itu akan terulang lagi. Makanya ini yang kita namakan dengan pasrah. Pasrah dengan demand, dan kita berharap supaya demand yang kemarin akan terulang lagi. Nah, tentunya kalau kita pasrah dengan demand dan berharap akan berulang lagi, maka kita itu berharap kepada model matematika yang akan kita buat, sehingga model itu menjadi akurat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara membuat supply chain kita ini lebih transparan. Kalau kita bicara masalah transparansi, tentunya biasanya kita melihat, kita menggunakan IT system, kita menggunakan information technology, di mana kedua belah pihak ini akan sharing datanya. Jadi data retail bisa dibaca oleh distributor, data distributor bisa dibaca oleh pabrik misalnya. Tapi dalam kenyataannya tidak harus kok canggih begitu. Yang penting itu ada trust. Ya, saya beri contoh, seorang salesman yang sedang mengirim atau sedang mengunjungi customernya, dia bisa tanya ke si penjual, kira-kira Bu, bulan depan bagaimana? Kira-kira ada event apa? Ada misalnya ada pertandingan olahraga di lapangan, ya, sehingga ibu ini bisa memberikan bayangan, kira-kira saya tuh perlu sekian. Nah, kalau si salesman ini secara aktif, ya, mempunyai hubungan yang aktif, berkomunikasi dengan penjualnya, maka
transparansi ini akan terjadi. Oke. Itu transparansi yang dalam level sederhana. Ya. Yang ketiga itu ada yang namanya konsep demand management. Saya beri contoh. Kalau di negara Eropa itu, kalau kita mau naik kereta api, Iya. itu yang pagi lebih mahal daripada yang siang. Kenapa lebih mahal? Karena begini, sebelum dia mempunyai skema seperti ini, semua penumpang itu datang berbondong-bondong pagi hari. Karena memang kalau berangkatnya pagi, maka akan bisa mengerjakan sebanyak mungkin di tempat tujuannya. Iya. Kan begitu. Tetapi kalau mereka semua berbondong-bondong datang di pagi hari, tentunya kereta api akan penuh. Ya. Iya. Nah, kalau kereta api penuh, berarti ada penumpang yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, karena itu demand management sekarang lihat begini, perlu nggak sih semua orang ini bepergian pada pagi hari? Kalau tidak perlu, mungkin bisa ditunda dan perginya di siang hari. Nah, insentifnya adalah tiket di siang hari dibuat jauh lebih murah. Sehingga orang bisa milih, kalau saya memang benar-benar perlu bepergian di pagi hari, saya datang di pagi hari. Tapi kalau tidak perlu, lebih baik saya tunda ke siang hari, sehingga saya tidak usah membayar extra charge. Oke. Itu contohnya demand management. Jadi kita yang aktif mempengaruhi demand kita. Penumpang yang kita pengaruhi dengan memberikan insentif berupa pengurangan biaya. Oke. Wah, menarik sekali ya, Pak. Nah, rekan-rekan pelaku bisnis, setelah kita mengetahui bullwhip effect, apa yang harus kita ketahui berikutnya? Jangan lewatkan segmen berikutnya. Oke, nah itu adalah yang namanya bullwhip effect ya. Ya memang agak susah ya kalau di lapangan. Nah itu tadi kalau kita nggak punya yang namanya data ya. Jadi itu tadi kan kenapa harus dipenuhi ya, karena kalau tidak dipenuhi ya nantinya dia akan beralih ke produk yang lain gitu kan. Nah tapi kan kita tidak tahu ya apa yang apa namanya ya, kadang kan dalam usaha kadang-kadang misalnya banyak yang demand, kadang-kadang turun kan ya, itu juga kan memang tidak tentu kan gitu ya. Nah tapi kan memang sudah kayak tadi bisa diprediksi. Kita kalau di SCM biasanya kita ada yang namanya buat prediksi gitu kan, itu dari data-data sebelumnya. Nah itu kan kalau kita sudah punya data, nah itu apa namanya, nah, kita bisa membuat suatu prediksi ya. Nah prediksi ini itu dibuat dari data yang sebelumnya kan. Katakanlah misalnya kalau tahun Natal dan tahun baru misalnya nih, akhir tahun kan biasa tuh ada Natal tahun baru, biasa penjualan seperti apa gitu kan. Nah kita harus lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Oh ternyata penjualan itu biasanya menyambut Natal tahun baru atau akhir tahun itu pasti meningkat. Nah maka kita harus mempunyai stok yang lebih banyak gitu, karena jangan sampai misalnya katakanlah kita stok biasa 1000 misalnya per bulan. Nah tapi biasanya kalau di Natal tahun baru itu penjualan akan meningkat, maka stok harus kita banyakin kan gitu ya. Jadi untuk misalnya bulan Desember kita harus punya stok misalnya 2 kali lipat, kita punya 2000 gitu kan, agar apa, ternyata jangan sampai ketika demandnya banyak kita nggak punya supply-nya gitu kan. Kalau kita nggak punya supply-nya artinya kita tidak bisa menjual kan gitu. Apa yang mau dijual kalau ke barangnya kehabisan gitu kan, yang artinya harusnya Anda dapat untung, sekarang enggak karena kehabisan barang gitu ya. Nah bullwhip effect itu adalah efek ketika ya misalnya ada suatu hal ternyata ini minta banyak, padahal dia minta banyaknya sekali itu aja, mungkin dia lagi ada event atau ada apa gitu ya. Terus ternyata ini dia, kalau dia nggak di saya nggak ada, dia pasti nyari ke distributor yang lain gitu kan. Artinya distributor juga kan
kehilangan untung, ya udah deh saya banyakin stoknya agar ketika ada dia stok banyak dia ke saya semua gitu kan ngambilnya gitu. Ternyata misalnya bulan berikutnya nggak ada event, dia demandnya normal lagi. Sekarang kan dia banyak stoknya gitu kan, akhirnya dia kan jadi overstock gitu ya itu. Nah itu adalah mungkin nanti akan lebih dibahas di SCM ya, Supply Chain Management. Nah kita akan masuk ke yang ini ya, Customer Relationship Management System ya. Nah jadi tentu saja satu perusahaan pasti tergantung dengan konsumen kan. Jadi kalau nggak ada konsumennya, ya itu pasti akan ditinggalkan. Nah ini juga saya baru menyadari ya kemarin, jadi di terminal ya, di terminal itu biasanya itu kan ada bis ya. Kalau di Bandung itu ada bis Damri ya. Nah ternyata sekarang itu sudah berapa trayek kemarin ya yang sudah dihilangkan gitu ya, sudah dihilangkan. Itu bis itu dari saya naik bis itu dari kecil gitu ya. Dulu ya kalau kemana-mana naik bis itu gitu dari kecil. Nah seminggu kemarin itu dihapuskan karena apa? Ini customernya udah nggak ada gitu. Orang sekarang kan sudah naik punya kendaraan sendiri atau lebih seneng naik ojek online atau dan lain sebagainya kan gitu. Artinya kenapa dia putuskan untuk menghapuskan trayek itu gitu ya, karena memang yang naik bisnis sudah berkurang, apalagi pandemi 2 tahun pandemi ini kan mengurangi mobilitas orang juga gitu ya. Jadi nah tanpa adanya customer ya bisnis akan bangkrut kan, karena mereka tidak punya profit, untung. Nah makanya customer itu harus kita harus punya, kalau perusahaan harus punya hubungan yang baik ya dengan pelanggan, dia harus di manage gitu ya. Itu kan, nah ini namanya customer relationship management ya. Apakah itu dari sistem ya dan lain-lain. Bahkan sekalipun kalau misalnya kita punya data konsumen misalnya ya, misalnya dia ulang tahun terus kita hanya ucapin misalnya, kalau saya sering dapat itu dari Daihatsu ya, karena data saya ada di sana karena saya suka servis mobil kan di situ misalnya ya. Nah kalau saya ulang tahun itu saya suka dapat SMS dari si Daihatsu itu gitu ya. Terus ada ya ucapan selamat ulang tahun, atau misalnya reminder, oh ini misalnya udah 6 bulan misalnya kami sarankan untuk servis dan lain-lain. Nah itu yang membuat relation saya dengan si bengkel Daihatsu itu jadi lebih erat gitu ya, jadi lebih bagus. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik gitu, oh dia mengingatkan, terus kita diucapin selamat ulang tahun atau dikasih info apa dan lain sebagainya. Nah itu yang sering kali saya rasa dilupakan oleh banyak perusahaan atau banyak entrepreneur atau perusahaan tidak banyak gitu. Jadi mereka yang penting jual, ketika nggak ada penjualan bingung. Nah karena apa? Mereka kadang-kadang tidak terlalu memikirkan konsumen mereka ya. Ini yang memang menurut saya sangat salah gitu ya. Misalnya ketika barang kita tidak laku misalnya ya, misalnya saya produsen gitu kan, misalnya saya buat ya kayak tadi misalnya kemeja ini misalnya ya. Nah kalau saya tahu
kalau saya punya data siapa saja yang membeli kemeja ini, ketika misalnya ini ada sisa barang ya yang harus dikeluarkan lah gitu ya. Nah, kemana saya jual? Yang paling mudah adalah menawarkan ke yang pernah membeli. Karena apa? Karena dia membeli, dia kemungkinan suka dengan barang saya daripada saya tawarkan kepada orang lain yang belum pernah beli, gitu kan? Itu kan akan lebih mudah, misalnya seperti itu. Jadi misalnya saya tawarkan, karena Anda pelanggan setia kami, nih kami kasih harga spesial buat Anda, diskon 50%. Itu si customer kan merasa dia lebih dihargai kan? Memang misalnya kalau dia juga suka barangnya gitu kan. Nah, itu kan akan lebih mudah kita melakukan penjualan juga, customer relationship-nya lebih erat dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus ada data gitu ya? Atau misalnya sekarang zaman sosial media, nah ada campaign, kita kan konten, data analisis itu kan jadi lebih mudah gitu kan. Di sosial media bikin giveaway, bikin program dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita punya relation sama customer kita gitu kan. Semakin kita dekat dengan customer kita, semakin mereka menjadi loyal kan gitu, yang jadi nanti brand kita ada di top of mind konsumen kita gitu. Jadi mereka tidak akan pindah ke ke produk yang lainnya gitu ya. Nah, itu saja sih mungkin ya untuk materinya. Kita tidak bahas sampai akhir mungkinnya karena masih banyak ya. Tapi kita sudah bahas inti-intinya dari supply chain management tadi, terus customer relationship management. Nah, itu yang membuat ketika didukung oleh information technology akan jadi lebih baik. Tapi kalau tidak pun sebenarnya memang ya biasanya ini kan sudah dilakukan ya. Tapi kenapa pakai information system agar sesuatunya lebih efektif dan lebih efisien. Seperti halnya kayak tadi misalnya untuk mengatasi bullwhip effect itu, kalau datanya terbuka, kalau semuanya tahu, distributor tahu misalnya di toko atau di retail stoknya masih berapa sih? Oh, masih banyak. Ya udah berarti saya nggak usah ngambil dari pabrik kan, karena stoknya masih banyak. Ternyata kalau kita tahu ternyata di retail, di toko udah sedikit nih, berarti saya harus restock lagi gitu kan, ngambil lagi dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya akan jadi lebih mudah kalau tahu. Kalaupun enggak kan ya, kalau manual sih bisa, cuman akan merepotkan kalau misalnya barangnya sudah banyak ya. Kalau masih sedikit itu ya mungkin masih mudah. Oh, kita masih bisa lihat Coca-Cola berapa lagi nih. Oh, ternyata misalnya kita per bulan stok itu 50. Sekarang kita bisa lihat stoknya cuma 4 lagi misalnya. Itu kan lebih mudah. Nah, tapi kalau kita jual segala macam kayak di supermarket dan yang besar-besar, itu akan susah. Gitu kan, berapa lama harus menginput data, harus dilihat dulu dan ngeceknya segala macam ya. Tapi kalau misalnya dari information system, katakan ada data penjualan itu misalnya dibagikan antar supplier dan distributor dan pabrik misalnya ya. Nah, itu kan akan jadi lebih mudah.